Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ustazah Atini. Di pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama. Kemarin kita sudah menyelesaikan subtema yang pertama. Untuk hari ini kita masuk ke subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama. Pokok bahasan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, gangguan pernafasan pada manusia. Serta yang kedua, kita akan belajar tentang mengklasifikasi informasi dari teks bacaan. Kita mulai satu persatu dari kedua pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Mulai dari gangguan pernafasan pada manusia. Salah satu penyebab gangguan pernafasan pada manusia adalah menghirup udara yang kotor. Apabila kita menghirup udara yang kotor, tentu akan menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan kita. Perhatikan, di sini ada gambar beberapa kendaraan yang mengeluarkan asap karbon monoksida, di mana karbon monoksida itu akan mencemari lingkungan udara khususnya, sehingga akan mengganggu pernafasan kita apabila kita menghirupnya. Faktor penyebab gangguan pernafasan manusia itu dibedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik, kedua adalah faktor penyakit, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kalau di dalam gambar ini berarti ini termasuk ke dalam faktor lingkungan. Kita akan bahas satu persatu mulai dari faktor fisik. Gangguan pernafasan dapat disebabkan oleh kelainan pada organ pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur atau lahir lebih awal dari ketentuan waktu lahir. Maka organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Ini contohnya bayi yang terlahir lebih awal atau prematur. Ini faktor fisik atau faktor bawaan yang ada pada diri seseorang itu tersendiri yang menyebabkan adanya gangguan pernafasan pada organ pernafasannya. Kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kita akan bahas lebih lanjut untuk yang pertama, influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus influenza. Tentu kalian sudah tahu semua karena hampir semua orang pernah yang merasakan sakit flu. Kedua adalah asma. Disebabkan kontraksi otot pada trakea sehingga saluran trakea menyempit, trakea atau tenggorokan. Ini ada faktor keturunannya juga. Juga ada faktor pola hidup yang tidak sehat. Ketiga adalah bronkitis, disebabkan oleh peradangan pada bronkus, yaitu pada percabangan trakea. Keempat adalah emfisema, yaitu kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur. Kelima adalah kanker paru-paru. Ini yang kalau kita mendengar saja sudah ngeri mendengar kata penyakit kanker ya. Disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Tentu saja itu disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat, misalkan kebiasaan merokok dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh orang yang mengalami gangguan pada sistem pernafasan. Umumnya gejala yang ditimbulkan adalah batuk dan sesak nafas. Kita lanjutkan untuk yang ketiga adalah faktor lingkungan. Anak-anak, tentu kalian tahu bahwa kita bernafas itu untuk menghirup oksigen karena oksigen yang diperlukan oleh tubuh kita. Lingkungan yang kotor seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara.
Tentu saja udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Ini contohnya. Kalian perhatikan dari setiap kendaraan yang ada pada gambar ini mengeluarkan asap yang berbahaya yang mencemari udara yang jika kita hirup akan menimbulkan penyakit-penyakit atau gangguan pernafasan. Begitu pula pada asap-asap pabrik yang ada di belakangnya, ini juga sangat mencemari lingkungan. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui 3 faktor tersebut, maka tugasnya adalah pahami kembali penyebab gangguan alat pernafasan manusia. Di situ ada pada bukumu halaman 52 sampai dengan 53 atau sesuai apa yang tadi Ustadzah jelaskan. Setelah kalian memahami penyebabnya, pahamilah kembali setiap faktor yang menyebabkan gangguan. Ada 3 faktor ya tadi, fisik, penyakit, dan lingkungan. Setelah kalian memahami tiap faktornya, maka tuliskan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Tunggu dulu, menulisnya dalam bentuk bagan, diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan alat pernafasan manusia. Bagan atau diagram atau model ini bentuknya hampir seperti peta konsep. Yang tentu saja kalian sudah tidak asing dengan yang namanya peta konsep. Artinya apa? Tugas kali ini kalian membuat bagan, diagram atau model atau yang mungkin kalian biasa dengar adalah peta konsep tentang penyebab gangguan alat pernafasan manusia berdasarkan teks di halaman 52 sampai dengan 53 atau seperti yang tadi baru saja Ustadzah jelaskan. Tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selanjutnya untuk bahasan yang selanjutnya kita akan literasi dulu. Di buku kalian di halaman 53 itu ada sebuah bacaan yang berjudul Kul Desak Lantaran Jerubu. Ustadzah akan bacakan, simak baik-baik, dengarkan dan pahami, sambil kalian juga bisa membuka buku paket kalian halaman 53. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut, jalanan lengang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dandan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon.
Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, anak-anak, dari bacaan Kuldesak Lantaran Jerubu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa untuk memperoleh informasi berdasarkan teks dan mengklasifikasikannya. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Perhatikan. Ini tabelnya. Untuk yang pertama adalah kata tanya apa, ini yang akan kalian gunakan. Di sini sudah ada contoh 1. Apa penyebab asap di Riau? Jawabannya tentu saja ada di dalam bacaan, yaitu penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5 silahkan kalian tulis dengan menggunakan kata tanya apa. Buat pertanyaan sekaligus jawabannya. Selanjutnya yang kedua dengan kata tanya siapa. Satu contoh diantaranya, siapa narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Tentu saja jawabannya kalian tahu karena ada di dalam bacaan, yaitu Asep dan Muhada. Lanjutnya 2-5 silakan kalian lanjutkan untuk membuat pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan kata tanya siapa. Begitu pula untuk kata tanya di mana. Di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya adalah di Sumatera Selatan dan Jambi. Di sini untuk kata tanya di mana kalian hanya perlu membuat 3 pertanyaan dan 3 jawaban untuk mengisi nomor 2, 3, 4. Begitu pula untuk kata tanya bagaimana. Contoh, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya adalah dengan keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Kalian lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 serta jawabannya. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan kata tanya mengapa. Satu contohnya adalah mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya ini ada juga di teksnya, yaitu langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Ini adalah jawabannya. Silahkan lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2, 3, dan 4. Buat dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kerjakan di buku tugas kalian. Nah, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Setelah kalian belajar tadi 2 pokok bahasan, gangguan alat pernafasan, penyebabnya, serta mengklasifikasikan informasi pada teks, maka sebelum kita akhiri, ayo renungkan. Menurutmu, di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Coba, ini menurut pendapat kalian. Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman. Di antara 2 tempat itu kira-kira menurut kalian berdasarkan pendapat kalian dan pengalaman kalian serta apa yang sudah Ustazah sampaikan, mana di antara 2 tempat itu yang kalian rasa udaranya lebih segar? Silakan tulis di buku tulis kalian. Serta yang terakhir adalah tugas untuk menjawab pertanyaan dengan bekerja sama bersama orang tua kalian di rumah. Di sini ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama,
Apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Ini berarti jawabannya iya atau tidak. Jika udara di lingkungan rumahmu terasa segar, apa penyebabnya? Ini boleh kalian bertanya pada orang tua. Jika udara di lingkungan rumahmu terasa kurang segar, ini juga tulis apa penyebabnya. Selanjutnya, apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Jawabannya boleh lebih dari satu. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bersamaan dengan video pembelajaran ini serta apa yang kalian dapatkan bermanfaat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.